Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Tarung Al-Samsi. Heboh perlakuan menyimpang di sebuah grup komunitas di laman Facebook bernama Fantasi Sedarah. Sejumlah tokoh politisi PDIP menghadiri sidang lanjutan kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto Kristianto. Selamat malam pemirsa, selain dua cuplikan tersebut, kami juga akan menghadirkan kabar lainnya. Di antaranya razia preman yang digelar Polsek Metro Tanah Abang di area Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang diwarnai oleh aksi kejar-kejaran. Selengkapnya akan kami hadirkan di kabar utama bersama saya Felicia Belinda. Kita awali informasi pertama pemirsa, mobil bis yang ditumpangi supporter Persib Bandung dilempari batu oleh supporter Persita Tangerang Viola di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten hari ini. Keributan mengakibatkan kaca mobil bis yang diserang supporter Persita pecah. Sebagian supporter Persib menderita luka-luka terkena pecahan kaca. Keributan bisa dilerai oleh aparat kepolisian Polres Tangerang Selatan, sehingga bentrokan antara kedua supporter sepak bola ini bisa dicegah. Penyerangan terjadi ketika supporter Persib yang menggunakan bis datang ke Stadium Indomilk Sport Center untuk menonton laga Persib Bandung melawan Persita Tangerang. Namun saat melintas di Jalan Raya Legok, ribuan supporter Persita langsung melempari bus dengan batu. Selanjutnya polisi mengawal bis supporter Persib yang hendak masuk ke Stadion Indomilk Sport Center Tangerang. Selain itu pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan bangunan kamar kontrakan, kios serta bengkel di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara hari ini. Kobaran api dan kepulan asap membumbung tinggi saat melahap bangunan kios, kos, serta bengkel sepeda motor di Desa Lokulamo, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kobaran api cepat membesar dan merembet saat membakar bangunan semi permanen tersebut. Karena tidak ada petugas pemadam kebakaran yang datang, membuat warga kewalahan saat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, penyebab kebakaran masih diselidiki oleh kepolisian. Informasi selanjutnya pemirsa, jagat maya digemparkan dengan temuan sebuah grup komunitas di platform Facebook bernama Fantasi Sedarah. Sebuah grup komunitas bernama Fantasi Sedarah yang beranggotakan lebih dari 32.000 akun ini
diduga kuat menjadi wadah bagi individu dengan fantasi seksual menyimpang terhadap anggota keluarga kandung. Keberadaan grup ini sontak mengundang kemarahan, juga kecaman dari warganet yang mendesak pihak berwenang untuk segera bertindak. Kekhawatiran warganet bermula dari viralnya tangkapan layar unggahan seorang pengguna di dalam grup fantasi sedarah yang mengaku memiliki fantasi seksual terhadap balita putri kandungnya. Terungkapnya keberadaan grup dengan puluhan ribu anggota ini menimbulkan kegelisahan di kalangan pengguna internet. Jumlah anggota yang signifikan dianggap menunjukkan adanya dukungan dan pemakluman terhadap fantasi seksual yang jelas-jelas menyimpang dan membahayakan anak-anak. Warganet menganggap hal tersebut adalah pelanggaran serius terhadap hak dan perlindungan anak. Menyusul ramainya perbincangan publik terkait akun asusila di media sosial, Direktorat Siber Polda Metro Jaya akan menyelidiki dan mendalami pembuat dan pengelola akun Facebook tersebut. Menurut Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, untuk menelusuri akun tersebut, Polda Metro Jaya telah berkoordinasi dengan Direktorat Siber, Kominfo, dan Mabes Polri. Direktorat Siber Polda Metro Jaya akan menyelidiki dan mendalami tentang akun Facebook tersebut. Ya, sekali lagi akan menyelidiki dan mendalami segala sesuatu yang ada di akun Facebook. Kementerian Komunikasi dan Digital dengan sigap menindaklanjuti aduan masyarakat terkait sebuah grup komunitas bernama Fantasi Sedarah di platform media sosial Facebook yang membuat konten-konten fantasi dewasa. Kementerian Komdigi pun telah melakukan pemblokiran atas grup komunitas tersebut. Dunia maya dihebohkan dengan sebuah grup komunitas penyuka hubungan sedarah atau incest di media sosial platform Facebook. Keberadaan grup komunitas ini membuat geram warganet hingga meminta aparat kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi untuk segera menindak grup komunitas bernama Fantasi Sedarah itu. Grup komunitas tersebut tidak main-main. Jumlah anggotanya bahkan mencapai 32.000 orang. Unggahan-unggahan pada lini masa grup ini sangat menjijikan. Banyak anggota grup yang membagikan pengalaman seks menyimpang terhadap keluarganya sendiri, termasuk juga anak di bawah umur. Kementerian Komunikasi dan Digital pun langsung menindaklanjuti aduan masyarakat dan telah melakukan pemutusan akses terhadap 6 grup komunitas di platform Facebook yang terbukti memuat konten meresahkan dan bertentangan dengan norma sosial juga hukum yang berlaku di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital pun langsung menindaklanjuti aduan masyarakat dan telah melakukan pemutusan akses terhadap 6 grup komunitas di platform Facebook yang terbukti memuat konten meresahkan dan bertentangan dengan norma sosial juga hukum yang berlaku di Indonesia. Kementerian Komdigi juga langsung berkoordinasi dengan Meta untuk melakukan pemblokiran. Langkah pemblokiran dilakukan sebagai upaya melindungi anak-anak dari konten digital yang berpotensi merusak perkembangan mental dan emosional mereka. Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi juga menegaskan bahwa konten dalam grup tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Kementerian Komdigi juga terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas digital yang menyimpang, serta meningkatkan kerjasama lintas sektor demi menciptakan ruang digital nasional yang bersih dan sehat.
Dari Jakarta, Bima Sakti, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, telah bergabung bersama kami Bapak Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi. Selamat malam Pak Alexander. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak, langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan untuk keberadaan grup komunitas medsos yang menyimpang ini, Pak? Baik, Mbak. Tadi sudah dijelaskan dan itu sesuai dengan rilis kita bahwa begitu kami mengetahui adanya grup ini, kami segera melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, dengan aparat kepolisian, kemudian dengan Meta yang mengelola platform Facebook ini. Dan langkah awal tadi kemudian menghasilkan kita bisa bekerja sama dengan Meta, dan Meta sudah melakukan penangguhan terhadap 6 grup yang ada di platform Facebook tersebut. Itu yang dilakukan oleh kita secara bersama-sama karena kita melihat bahwa ini ada pelanggaran hukum, terindikasi ada pelanggaran hukum, dan tentunya juga Meta melakukan ini karena ini bertentangan dengan standar dari guideline mereka. Demikian, Mbak, yang sudah kita lakukan. Ya, Pak Alexander, kemudian ini dari hasil penelusuran sendiri, siapa Pak yang menjadi inisiator atau admin komunitas tersebut? Terkait dengan inisiator atau adminnya, sampai saat ini kita masih melakukan upaya bersama. Kita melakukan penyelidikan bersama Komdigi, Polri, dan tentunya provider atau penyelenggara sistem elektronik ini, pihak Meta, untuk mengetahui siapa yang membuat grup ini, termasuk anggota-anggota yang ada dalam grup tersebut. Karena natur internet ini adalah anonim, sangat tinggi, sehingga itu masih membutuhkan waktu untuk kita menelusuri lebih lanjut siapa saja yang berada dalam grup ini atau admin dari grup ini. Jadi langkah kita yang sampai saat ini kita sedang lakukan, salah satunya adalah melakukan penyelidikan bersama-sama Komdigi, Polri, dan Meta. Di samping itu tentunya kita juga melakukan penelusuran terhadap grup-grup lain atau konten-konten serupa yang berpotensi terhadap pelanggaran hukum ini. Dan sebagai informasi sudah kami lakukan penelusuran dari sepanjang hari tadi sampai tadi jam 7 malam itu ada lebih dari 30 link lain yang kontennya serupa dan sudah kami mintakan untuk di-ban oleh pihak Meta karena platform Meta lah yang mengatur konten-konten yang ada di Facebook tersebut. Link ini juga sudah kita serahkan ke aparat penegak hukum untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut terkait admin yang ada di situ atau pembuat dari konten tersebut. Demikian, Mbak. Ya, Pak Alexander, ini kan tadi sudah Komdigi sendiri sudah berkoordinasi dengan beberapa stakeholder ya, Pak. Salah satunya ini Meta. Ya. Nah, untuk Meta sendiri ini responnya seperti apa, Pak? Responnya sangat cepat. Ini makanya kami sangat berterima kasih kepada pihak Meta yang begitu kami memberikan informasi ini langsung ditindaklanjuti oleh Meta dengan melakukan pemblokiran atau take down terhadap konten tersebut. Ya, Pak Alexander, ini untuk mencegah peristiwa serupa, kira-kira apa Pak langkah preventif dari pemerintah sendiri supaya ini tidak terjadi lagi seperti ini, Pak? Di samping kita melakukan kerjasama tentunya dengan berbagai stakeholder yang ada, langkah-langkah yang sudah dilakukan Kementerian, Komdigi, atau pemerintah dalam hal ini, antara lain tentunya kita melakukan penguatan regulasi dan tata kelola di bidang pengawasan ruang digital ini. Kemudian juga langkah yang
kemarin baru-baru saja dilakukan oleh kementerian, yaitu meluncurkan atau membuat aturan mengenai embedded SIM card. Ini juga akan sangat membantu kita untuk membatasi penyebaran konten-konten negatif nantinya di ruang digital. Di samping itu tentunya literasi digital terus kita laksanakan bekerjasama dengan berbagai pihak. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Alexander Sabar atas kesediaannya untuk berdialog di Kabar Utama. Terima kasih, selamat malam Pak. Pak, mohon bisa kami menitipkan pesan untuk terkait dengan hal ini, konten ini. Kami menghimbau untuk menghindari masifnya penyebaran konten ini. Kami menghimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan ulang tangkapan layar yang didapat oleh masyarakat, utamanya terkait masalah child sexual exploitation material ini. Tolong masyarakat jangan menyebarkan ulang tangkapan layar yang mereka dapatkan di perangkat mereka. Ya, baik. Itu mungkin, Mbak, juga untuk membantu kita penyebaran konten-konten negatif serupa. Demikian, Baik. Mbak. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Alexander Sabar atas kesediaannya dan juga imbauannya. Terima kasih, selamat malam Pak. Terima kasih, selamat malam. Ya pemirsa, aksi kabur-kaburan sejumlah preman mewarnai razia Berantas Jaya 2025 yang digelar Polsek Metro Tanah Abang di area Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. Pemirsa, aksi kabur-kaburan sejumlah preman mewarnai razia Berantas Jaya 2025 yang digelar Polsek Metro Tanah Abang di area Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah petugas kepolisian harus berlari kencang demi bisa mengejar preman yang kabur secepat kilat. Dengan usaha keras, preman tersebut akhirnya berhasil diamankan petugas ketika kabur ke tengah keramaian lapak pedagang kaki lima. Aksi kabur-kaburan juga dilakukan beberapa preman lainnya saat mengetahui adanya razia. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan belasan preman. Keberadaannya sangat mengkhawatirkan para pengunjung karena kerap meminta uang secara paksa dengan nominal tak wajar. Kita beralih ke Aceh, pemirsa. Warga desa Serule, Aceh Tengah berunjuk rasa ke kantor DPRK setempat, meminta kepala desa mereka dicopot karena diduga selingkuh dengan warganya sendiri. Warga desa Serule, Aceh Tengah kecewa dan meminta kepala desa mereka dicopot karena melanggar hukum syariat Islam yang berlaku di Aceh. Ratusan warga terlibat aksi saling dorong dengan pihak kepolisian yang berjaga di gedung DPRK. Anggota dewan berjanji memberikan rekomendasi pencopotan kepala desa tersebut ke Bupati Aceh Tengah. Pemirsa, Universitas Gadjah Mada siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Komardin terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Pemirsa, tim kuasa hukum Joko Widodo menutup pintu damai dalam gugatan perdata ijazah SMA Joko Widodo. Kuasa hukum tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan persidangan pokok perkara. Gaduh persoalan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo semakin tak berujung. Sidang mediasi antara pihak penggugat dengan tergugat satu, Joko Widodo di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah berakhir buntu. Tim kuasa hukum Joko Widodo menutup pintu damai dalam gugatan perdata ijazah SMA Joko Widodo itu. Kuasa hukum Jokowi tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan ke tahap sidang pemeriksaan pokok perkara. Untuk mediasi hari ini, khususnya penggugat melalui kuasa hukumnya dan tergugat satu melalui kuasa hukumnya telah menyatakan bahwa untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dinyatakan deadlock atau tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai. Meski telah menutup pintu damai, namun kuasa hukum Presiden ke-7 ini memberi kesempatan berlangsungnya mediasi lanjutan tahap keempat pekan depan. Meski demikian, pihak Jokowi sudah memastikan akan abstain pada mediasi keempat nanti. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Pemirsa, Universitas Gadjah Mada siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Komardin terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, UGM digugat 69 triliun rupiah. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyatakan siap menghadapi gugatan perdata 69 triliun rupiah yang diajukan advokat Komarudin. Menurut pihak UGM, sidang digelar pada 22 Mei mendatang di Pengadilan Negeri Sleman. Iya, tentu itu hak setiap orang ya Mas, untuk kemudian mengajukan gugatan secara perdata, dan kami dari UGM tentu sebagai institusi ya, apalagi pendidikan ya, itu kemudian akan menanggapi ya gugatan tersebut gitu. Tentu kami bersiap ya terkait dengan tentu proses persidangan yang akan kita lalui. Jadi pada intinya adalah kami tentu mempersiapkan gitu, dan itu hak dari penggugat gitu. Kami sudah memperoleh rilisnya dari pengadilan gitu untuk tanggal 22 Mei ya, Mei hari Kamis besok gitu. Tentu sikap UGM adalah gitu, tentu mengkonfirmasi ya, insya Allah nih kita dari UGM itu memiliki bukti-bukti yang otentik ya, terkait dengan status gitu ya, keberadaan Pak Jokowi di lingkungan kami, di universitas kami gitu. Saat ini pihak UGM terus mempelajari isi gugatan serta menyiapkan bukti-bukti untuk persidangan. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dan menyarankan untuk menunjukkan ijazahnya agar tidak berkepanjangan. Sementara relawan Jokowi Mania meminta Megawati untuk membantu menghentikan upaya kegaduhan dari para penuduh. Polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo terus bergulir. Sejumlah pihak menanggapi desas-desus dugaan ijazah palsu ayah dari Wakil Presiden Raka Buming Raka itu, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meski tak menyebutkan nama spesifik, Megawati meminta agar pemilik ijazah asli tak perlu ragu menunjukkan ke publik. Orang banyak loh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah benar apa enggak. Ya kok susah aja. Kalau ada ijazah itu kasih aja ini ijazah saya. Itu loh. Pernyataan Megawati itu mendapat respon dari kelompok relawan pendukung Jokowi yang meminta mantan mentor Jokowi untuk turut membantu menghentikan upaya kegaduhan dari para penuduh.
Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan, mendukung langkah Jokowi untuk menuntaskan polemik ijazah tersebut melalui jalur hukum. Dan ini kami sangat mendukung bahwasannya pelaksanaan untuk menuntaskan persoalan-persoalan ijazah palsu ini melalui jalur pengadilan. Karena kalau tidak dengan melalui jalur pengadilan, ini akan berjalan terus dan digoreng terus, tidak ada ujung-ujungnya sama sekali. Jokowi Mania meminta agar negara ikut hadir dalam meluruskan polemik ini, sehingga isu ini tidak berkepanjangan dan menjadi bola liar. Dari Jakarta, Atika Harahap, TV One mengabarkan. Pemirsa, hari ini sidang lanjutan kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto Kristianto dilanjutkan. Sejumlah anggota dari fraksi PDIP hadir dalam persidangan. Sebelum sidang dimulai, Hasto Kristianto sempat menyapa sejumlah politisi dari PDI Perjuangan yang hadir. Politisi PDI Perjuangan yang hadir diantaranya anggota DPP PDIP yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kemudian juga hadir politisi senior PDIP Pandanababan, TB Hasanuddin, Komjen Muhammad Nurdin, Darmadi Durianto hingga FX Hadi Rudiatmo. Hari ini Jaksa KPK menghadirkan 2 saksi, yakni ex-ketua sekaligus komisioner KPU Hashim Asyari dan penyidik KPK Arief Budi Raharjo. Saksi Hashim dimintai keterangan terkait perannya dalam proses operasi tangkap tangan KPK pada tanggal 8 Januari 2020. Pihak Hasto Kristianto kembali mempertanyakan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak jaksa. Kan pers, jadi ini juga suatu proses yang agak khusus, bahkan baru pertama kali terjadi seorang penyidik dari KPK kemudian menjadi saksi terhadap suatu peristiwa yang tidak dilihat, tidak didengar, dan tidak dialami secara langsung. Sehingga kembali terbukti yang disampaikan banyak merupakan opini. Bahkan bisa dikategorikan suatu konstruksi dengan tujuan-tujuan tertentu yang pasti itu memberatkan saya. Yang saya kaget juga disebut sebagai aktor intelektual. Dan pemirsa, malam ini sidang Hasto Kristianto dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, yakni mantan Ketua KPU Hashim Asyari. Kita simak laporan langsung dari Putri Lestari dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat malam Putri, bagaimana kelanjutan sidang Hasto Kristianto saat ini? Baik Feli dan juga pemirsa, sidang lanjutan kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI 2019-2024 Harun Masiku dan juga upaya perintangan penyelidikan dengan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar pada hari ini. Sidang dimulai pada pukul 9.40 waktu Indonesia Barat pada pagi hari tadi dan berakhir baru saja pada pukul 9 malam dengan total sidang berlangsung sekitar 12 jam penuh. Di mana pada sidang itu juga turut hadir beberapa tokoh penting seperti Ganjar Pranowo, TB Hasanuddin, Pandanababan, lalu ada juga Komjen Purnawirawan Muhammad Nurdin dan juga Darmadi Durianto. Pada sidang hari ini ada 2 saksi yang dihadirkan, yakni ada mantan Ketua KPU Hashim Asyari dan juga penyelidik KPK Arief Budi Raharjo, di mana pada saksi yang pertama kali diperiksa adalah Arief Budi Raharjo, di mana dalam pernyataan atau kesaksiannya ia berkata bahwa memang ia sangat kewalahan dalam menangani operasi tangkap tangan yang menyeret nama Harun Masiku, karena memang Harun Masiku suka berpindah-pindah tempat, baik yang pertama dia
ke wilayah Jakarta Pusat, lalu ke Jakarta Timur, lalu ke Jakarta Selatan. Dan juga pada saat operasi tangkap tangan, Harun Masiku suka mengganti-ganti moda transportasi untuk menghilangkan jejaknya. Dan juga Harun Masiku juga sempat menggunakan beberapa moda itu untuk menutupi jejaknya. Dan dari keterangan Arief juga menyebut bahwa memang ia sempat melakukan penyadapan kepada ponsel dari Harun Masiku. Namun pada saat sore harinya jejak dari Harun Masiku sudah menghilang. Dan sehingga ia dan timnya dari pihak KPK meminta bantuan tim X untuk melacak dari keberadaan Harun Masiku. Sedangkan untuk Hashim Ashari, ia juga diminta penjelasan mengenai perannya dalam operasi tangkap tangan pada tanggal 8 Januari 2020 silam, di mana pada kesempatan itu Hashim menegaskan bahwa memang tindakan hukum pergantian antar waktu atau PAW yang dilakukan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bukanlah sesuatu yang dilakukan secara individu, melainkan hal tersebut merupakan Hasto hanya menjalankan keputusan dari partai. Dan dalam sidang tersebut memang tadi juga dihadiri oleh Ganjar Pranowo, di mana memang Ganjar menyebut kedatangannya hari ini adalah untuk mendukung dari bentuk solidaritas kepada sesama kawan satu partai. Dan juga tadi pagi pemirsa bahwa memang dipenuhi juga oleh pendukung dari Hasto Kristianto. Kembali kepada Feli. Terima kasih banyak Putri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, tim patroli TNI Angkatan Laut Lantamal 4 Batam menangkap satu kapal asing yang mengangkut 1,9 ton narkotika di perairan Karimun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Pemirsa, tim patroli TNI Angkatan Laut Lantamal 4 Batam menangkap satu kapal asing yang mengangkut 1,9 ton narkotika jenis sabu dan juga kokain di perairan Karimun. Sebelum terungkap, tim patroli Lantamal 4 Batam mengejar sebuah kapal nelayan yang melintasi perairan Karimun. Ketika melakukan penggeledahan, petugas menemukan tumpukan karung yang berada di palka kapal. 95 karung tersebut berisi bungkusan teh Cina yang setelah diuji, ternyata serbuk teh tersebut mengandung narkoba. Dari hasil pemeriksaan lanjutan didapati 700 bungkus teh yang mengandung narkotika jenis sabu dan 1,2 kokain. Dari dalam kapal, aparat TNI Angkatan Laut juga menangkap 4 warga Thailand dan 1 warga Myanmar. Selanjutnya, kapal tersebut dibawa ke pelabuhan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun. Sementara barang bukti dan para pelaku akan diserahkan ke BNNP Kepulauan Riau. Untuk nilai barang narkotika ini mencapai 7 triliun rupiah. Selanjutnya pemirsa, gudang pengoplos gas LPG bersubsidi di Temanggung, Jawa Tengah digerebek tim Resmo Polres Temanggung. Hasilnya sebanyak 812 tabung gas berhasil diamankan beserta alat yang digunakan pelaku. Anggota Resmo Polres Temanggung menggerebek gudang di Desa Semen, Kecamatan Wonoboyo, Temanggung, Jawa Tengah yang diduga dipakai untuk mengoplos gas LPG bersubsidi 3 kg ke dalam tabung gas 12 kg. Polisi pun menangkap 4 orang karyawan yang saat itu sedang bekerja. Di lokasi, petugas juga menemukan truk bermuatan tabung gas 3 kg dan sebuah timbangan serta alat bukti lainnya. Kemudian juga peralatan lain yang digunakan yaitu antara lain 18 batang pipa besi sebagai alat pemindah tabung gas atau alat suntik untuk memindahkan gas dari tabung 3 kg ke dalam tabung 12 kg. Kemudian juga 2 set kompor wash
ini yang akan digunakan untuk memanaskan tabung gas 3 kg supaya gas apabila dipanaskan dalam keadaan lebih panas akan lebih mudah untuk dipindahkan. Dari hasil pemeriksaan sementara di TKP, gas LPG 12 kg yang sudah dioplos tersebut dijual ke wilayah Bandung, Jawa Barat dengan harga Rp140.000. Dari hasil penjualan, pelaku mendapatkan keuntungan Rp25.000 per tabung. Kepada polisi, pelaku mengaku mendatangkan gas LPG 3 kg dari Kabupaten Pekalongan. Guna pengusutan lebih lanjut, 4 pelaku beserta barang bukti truk timbangan dan 821 tabung gas 12 kg juga peralatan untuk pengoplosan diamankan di Polres Temanggung. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Purnomo, TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Pemirsa, 258 guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyampaikan keprihatinan atas kebijakan pendidikan dokter di tanah air. Kebijakan pemerintah saat ini dinilai berisiko menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis yang akan berpengaruh langsung pada keselamatan pasien. Fungsi akademik dari rumah sakit pendidikan mengancam ekosistem pendidikan kedokteran. Selama ini dosen yang juga berpraktik sebagai dokter di rumah sakit pendidikan menjalankan peran layanan pengajaran dan riset secara terpadu. Pemisahan peran ini akan merusak sistem yang sudah berjalan dengan baik dan menurunkan kualitas pembelajaran bagi mahasiswa kedokteran dan dokter muda. Keempat, pelayanan kesehatan yang baik hanya dapat diberikan oleh tenaga medis yang dididik dengan standar tinggi. Apabila mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis diturunkan, maka kualitas pelayanan kesehatan akan ikut turun. Pemirsa, ratusan pelajar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara terlibat tawuran saat tengah melaksanakan kerja bakti di kawasan Tugu XMTQ, Kota Kendari pada Jumat pagi. Ratusan pelajar SMA ini tiba-tiba saling serang saat mereka tengah mengikuti kerja bakti bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Mereka saling lempar menggunakan batu dan benda-benda yang ada di lapangan. Setelah berhasil dibubarkan, aparat keamanan polisi berhasil menangkap 1 orang provokator yang menjadi pemicu tawuran. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Felicia Melinda mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, terima kasih dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi.